Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan walafiat. Pak, izin saya perkenalkan privasi Bapak, boleh? Boleh. Ya. Jadi saudara penonton Bardi Channel dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini setelah mendapat izin, saya sedang bersama Bapak Dodo Arman. Beliau adalah seorang aktivis yang sangat dikenal di Kabupaten Lahat, bahkan provinsi, bahkan di tingkat nasional. Nah, dalam pertemuan kita hari ini saya ingin berbincang-bincang, ya Pak ya, nah, terkait bagaimana sih pengalaman Pak Dodo ini malang melintang di dunia aktivis. Ya. Pak Dodo, bagaimana Pak? Apa demo yang akan Bapak lakukan dalam waktu singkat ini sudah terjadwal? Ada beberapa Iya. ada, insya Allah ada. Cuman mungkin pusat mungkin. Karena yang memiliki kebijakan adalah pusat di penegak hukum. Oh ya. Seperti di Kejagung atau Mabes atau bahkan KPK mungkin ya. Ya, di Mahkamah Agung juga, termasuk Komisi Yudisial. Coba-coba nanti ya, untuk menjalin komunikasi melalui aksi juga nanti. Ya, itu ya, sudah dijadwalkan ya? Insya Allah sudah ada agenda. Oke, Pak Dodo, saya ingin tahu nih, agak kepo dikit ini. Ya. Bagaimana sih pengalaman Bapak sebagai seorang aktivis ini, suka dan dukanya? Nah ini, baik. Sekarang Bapak jelaskan dulu sukanya Pak jadi aktivis, bagaimana ini? Suka atau duka dulu? Hah? Ya, terserah Bapak, dukanya dulu. Kalau duka sih banyak sebenarnya. Ya. Baik, kita mengorbankan waktu, keluarga juga kadang tinggal. Ya. Oke. Sudah tuh banyak ancaman-ancaman, ya kan? Tekanan. Sudah ada yang beranggapan bahwa kita ini suka tukang usil pekerjaan orang. Iya. Itu biarlah, itu persepsi koruptor itu. Yang penting kita lakukan adalah mulia, mengawasi, monitoring uang rakyat. Jangan sampai salah gunakan gitu. Kita NGO anti rusuh juga. Ya. Banyak sih dukanya. Banyak dukanya. Ya, nah, ketika terjadi hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana menyikapi itu Pak supaya mental kita, moral kita tidak turun? Memang butuh keimanan juga, karena semuanya kembali kepada Allah. Ya. Yang penting kita bekerja profesional, santun, beretika, dan ada tahapan yang kita lakukan, SOP-nya. Ya, kalau memang pekerjaan kita berdampak atau jadi ancaman bagi orang, ya itu urusan dia. Kita nggak kepikiran dar. Ya masa bodoh lah sama ancaman, nggak pengaruh. Nggak terpengaruh ya. Enggak. Yang penting kita niat yang tulus untuk kepentingan masyarakat, yang saya kira begitu Pak ya. Iya. Makanya tidak takut. Oke, kita masuk ke dukanya. Pasti kan sukanya Pak. Ya. Sukanya ada kepuasan batin yang kita rasakan. Ya. Tatkala kita sudah berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Dan ada juga kata Rasulullah adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Gitu ya? Saya ingin berguna bagi orang banyak. Begitu. Itu yang paling sukanya. Woi, jadi kalau hadis itu qulil haq walau kana murran ya. Katakan kebenaran walaupun itu dirasakan pahit oleh orang lain ya. Ya. Dan itu sudah resiko. Oke. Bapak kan dikenal aktivis yang banyak melakukan kegiatan demo terhadap dugaan-dugaan penyimpangan. Ini terpengaruh enggak Pak itu dengan hubungan Bapak dengan katakanlah pemerintah? Ada juga. Ya gimana ya? Ya ada positif, ada yang negatif juga. Ya.
Ya kalau umpama yang kita ada salah satu institusi yang kita surati, ya jelas negatif jadinya. Kenapa? Karena berdampak ke kinerja mereka. Banyak faktor juga yang berdampak dia ya. Iya. Tapi ada yang lain juga yang memiliki jiwa idealis, mereka setuju bahwa pemerintah tuh butuh kontrol. Ya, Gitu. kontrol sosial ya. Iya. Jadi check and balance. Kalau tidak ada yang melakukan kontrol atau check and balance, kebablasan juga ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak Dodo, apa itu idealisme Pak Dodo itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Bapak kan pernah juga ditahan karena kegiatan Bapak. Apa tidak membuat menjadi kapok? Tidak. Hah? Insya Allah tidak. Tidak. Tidak terpengaruh. Tidak. Sepanjang untuk Kebaikan. Kebenaran. Iya, iya. Kalau kita bicara untuk Luar biasa Pak Dodo. Terakhir Pak Dodo, apa sekarang ini sudah ada niatan untuk istirahat dari dunia aktivis? Karena sudah malang melintang, sudah ya berbagai macam pengalaman, suka dan duka yang sudah dilewati. Apa rencananya untuk istirahat atau belum? Kalau istirahat belum, cuman niat Ya, sudah ya. ada. Ya, ya. Tapi istirahat ini bukan berarti saya berhenti, tapi saya ada niat untuk membuat lembaga pusat. Sekarang Ya, ya. saya lagi menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di Jakarta. Ya, ya. Nanti kayak di Kejagung, di Mabes, nanti saya akan menjalin komunikasi. Jadi kalau saya memang jadi membuat lembaga sendiri, saya akan membuat jaringan dan memberikan bekal-bekal kepada seluruh provinsi se-Indonesia. Ya. Gitu. Gitu ya. Ini Pak, setiap Bapak demo jumlahnya cukup besar, jarang sedikit. Iya. Saya nggak habis pikir, gimana sih Bapak merekrut itu semudah itu? Mereka ikut berbondong-bondong ikut Pak Dodo demo. Gimana ini caranya? Oh, kalau yang kayak PT kemarin itu memang lebih dari 1.000 masa. Bukan kita merekrut, tapi itu masalah kebutuhan mereka. Karena mereka sudah tertindas, terzolimi, mereka butuh komando. Merasa tertindas dan Iya. terzalim ya. Jadi pada saat itu kita memberikan komando yang melindungi mereka. Makanya mereka semangat untuk ikut. Iya. Sebab saya pikir-pikir Pak Dodo dengan sebanyak itu, kalau 1.000 nasi bungkus lah. Nah, berat juga ini ya. Tidak ada. Itu kebutuhan memang mereka digerakkan oleh Hati nurani. hati nurani mereka sendiri. Oh, begitu kita Bahwa koordinir. hak-hak mereka sedang dirampas pada saat itu. Maka terpanggillah hati nurani mereka untuk ikut menyuarakan. Itu. Gitu. Oke. Tapi kalau di masa pandemi Covid ini tidak bisa terlalu besar. Iya, ya? tidak boleh karena berbenturan sama aturan Aturannya. prokes tadi. Oke, jadi tetap kita mengikuti, walaupun demo tetap harus mengikuti prokes. Iya, paling beberapa orang yang Ya, penting mengikuti syarat gitu. Ya. Ini tujuan juga sampai kok untuk menyampaikan suara. Kalau banyak sedikit, kalau sebatas menyampaikan suara kita itu apa banyak ya kan? Ya. Gitu. Makasih Pak. Jadi demikian saudara wawancara khusus kami, atau lebih tepat kita katakan ya obrol santai ya, Ya, dengan bincang. Dodo Arman sebagai seorang aktivis ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana lika-liku seorang aktivis. Sampai jumpa pada konten